kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dirga duduk di kursi tunggu setelah kedua orang tuanya pulang bersama sang anak. Ibrahim dan Aira pun juga sudah pulang. Kini hanya tinggal dia seorang diri, duduk di kursi tunggu yang ada di ruangan sang istri. Sebelum masuk, Dirga ingin menenangkan hatinya sejenak. Hati yang sudah porak-poranda dan hancur lebur. Istri yang sangat dicintainya kini koma, dan sang anak membutuhkan sentuhan seorang ibu. Dirga merunduk, mengusap wajahnya kasar dengan kedua tangan. Kembali teringat akan pertemuan pertamanya dengan Aira saat wanita itu datang ke rumahnya dengan banyak derai air mata. Baginya Aira adalah wanita yang paling bodoh. Sebesar apapun Ibrahim menyakitinya, Aira selalu saja bisa memaafkan. Dirga tidak menyukai itu. Aira benar-benar lemah dan tidak bisa tegas dengan hidupnya sendiri. Bahkan setelah Aira keguguran karena Ibrahim, lagi-lagi pun Aira masih mau memaafkan suaminya itu. Dirga sungguh benci, sangat benci pada wanita selemah Aira. Karena itulah ia selama ini begitu enggan bertegur sapa dengan wanita bodoh itu. Dirga lebih memilih acuh dan bersikap dingin. Tapi kini wanita bodoh itulah yang bisa menenangkan anaknya. Bahkan anaknya menyusu pada wanita bodoh itu. Terbesit rasa tidak ikhlas di hati Dirga. Namun ia tak kuasa untuk menolak keinginan sang anak. Karena nyatanya anak laki-lakinya itu langsung terdiam ketika di dalam dekapan Aira. Ya Allah, gumam Dirga pelan. Ia terus beristighfar di dalam hati, mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi. Lalu setelahnya, ia masuk ke dalam ruangan sang istri. Setelah lewat waktu zuhur, beberapa menit Aira dan Ibrahim sampai di rumah mereka. Yusuf pun langsung berlari menyambut ayah dan ibunya. Ibrahim langsung berjongkok dan merentangkan tangannya lebar-lebar, lalu mendekap Yusuf erat, kemudian menggendongnya. Ibrahim mencium pipi sang anak dan tercium aroma manis yang pekat. Anak ayah makan permen ya? Sedikit, jawab Yusuf begitu menggemaskan. Yusuf tumbuh menjadi anak yang pintar dan aktif, membuat Ibrahim semakin mencintai istrinya itu karena mampu merawat Yusuf dengan baik. Seperti yang diucapkan pada Ibu Rahel bahwa dia akan mengirimkan beberapa botol susu untuk anak Dirga dan Adisti yang belum diberi nama. Aira pun meminta supir keluarga Suryo untuk mengantarkan botol-botol susu itu. Dan saat botol susunya sampai di rumah Bu Rahel, Ibu Rahel pun dengan segera merendam salah satunya menggunakan air hangat dan memberikannya pada sang cucu. Namun sayang, cucu enggan meminum dari Dot. Cucu kesayangannya terus menangis, membuat Ibu Rahel pun ikut menangis juga saking tidak teganya. Akhirnya, Ibu Rahel dan Pak Basir pun mengambil keputusan untuk mendatangi rumah Ibrahim. Baru 2 jam mereka berpisah dan kini mereka bertemu lagi. Aira dan Ibrahim yang tahu maksud kedatangan Ibu Rahel dan Pak Basir pun tidak banyak bertanya. Aira langsung menggendong anak Adisti dan membawanya ke kamar, lalu menyusuinya hingga bayi itu terlelap. Sesapan bayi kembali membuat produksi ASI Aira melimpah, padahal sebelumnya produksi ASI Aira sudah berkurang. Makan yang banyak ya sayang, dan setelah ini tidur yang nyenyak, ucap Aira pada bayi mungil itu.
Yusuf dan Baita pun ada di dalam kamar, sementara Ibrahim tetap di lantai 1 menemani Ibu Rahel dan Pak Basir. "Bubu, Dede Ecil," ucap Yusuf menunjuk-nunjuk bayi kecil yang digendong sang ibu. "Iya sayang, Dede kecilnya nangis, minta susu. Susunya sama-sama ya sama Mas Yusuf?" "Iya," jawab Yusuf riang, membuat Baita dan Aira terkekeh dengan jawaban Yusuf itu. Di saat Aira dan semuanya sedang tertawa, lain halnya dengan yang di lantai 1. Ibrahim, Pak Basir, dan Ibu Rahel terlibat pembicaraan serius tentang bagaimana kelanjutan ini semua. "Jujur saja Pak, Bu, saya sedikit keberatan saat Aira harus menyusui bayi orang lain. Hal yang membuat saya merasa tidak nyaman adalah Dirga." Jujur Ibrahim tidak ingin ada yang dia tutup-tutupi tentang perkara ini. Terlebih Ibrahim yakin jika Ibu Rahel dan Pak Basir pun tahu jika hubungannya dengan Dirga memang tidak terlalu dekat. "Bapak paham Ibrah, kamu pasti tidak rela melihat istrimu menyusui anak orang lain, tapi Bapak tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa." Jujur Pak Basir, wajahnya begitu sendu membuat Ibrahim tidak tega melihatnya. "Maafkan saya Pak, Bu, bukan saya tidak mengizinkan Aira. Tapi selama anak Dirga dan Adisti menyusu pada Aira, tolong berikan anak itu kepada kami. Percayakan kepada kami bahwa kami akan merawatnya dengan baik," balas Ibrahim. Inilah yang sebenarnya dia inginkan. Kepercayaan bahwa ia dan Aira mampu merawat bayi itu dengan baik. Jadi kedua belah pihak keluarga tidak akan saling canggung jika hanya datang untuk menyusu kemudian pergi dan terus seperti itu entah sampai kapan. "Kami tidak akan mengambil anak itu, Pak. Kami hanya akan bantu merawatnya sementara waktu, sampai Adisti sadar dari komanya, atau sampai anak itu lebih kuat daripada hari ini," jelas Ibra lagi, yang tidak ingin Pak Basir dan Ibu Rahel salah memahami maksudnya. Dan dilihatlah oleh Ibrahim, Pak Basir yang mengangguk kecil. Pak Basir memahami itu. Mereka pun harus menghargai privasi Aira dan Yusuf. Tidak mungkin tengah malam mereka datang dan meminta Aira untuk menyusui cucunya. Harus ada kerelaan hati, ikhlas, dan mempercayakan cucunya dalam pengasuhan Aira dan Ibra. Pak Basir dan Ibu Rahel pun bisa percaya, namun entah bagaimana dengan Dirga. "Bapak mengerti maksudmu Ibra, dan Bapak sangat berterima kasih akan hal itu," jawab Pak Basir, dan Ibu Rahel menganggukkan kepalanya kecil. Ia pun memahami Ibra seperti sang suami. Setelah pembicaraan itu, akhirnya mereka bersepakat untuk meninggalkan anak Dirga dan Adisti di rumah ini. Sementara Pak Basir dan Ibu Rahel kembali pergi ke rumah sakit dan mengabarkan semuanya kepada sang anak Dirga. Sampai di sana mereka bicara di luar, tidak di kamar rawat Adisti. Duduk bersama di kursi tunggu dan Pak Basir menceritakan semuanya kepada sang anak tentang anak Dirga yang kini berada di rumah Ibrahim atau bahkan akan tinggal di sana sementara waktu. "Ya Allah, Bu, Pak, kenapa anakku harus ditinggal di rumah itu? Bapak dan Ibu tahu persis aku tidak menyukai mereka," jawab Dirga. Ia kira hanya menyusu pada Aira, tidak sampai harus tinggal di rumah itu. "Lalu maumu bagaimana? Membiarkan anakmu terus menangis? Kalau ibu tidak sanggup untuk melihatnya," jawab Ibu Rahel dengan cepat. Ia tak kuasa tiap kali mendengar cucunya menangis, dan dia sangat lega saat melihat sang cucu yang merasa nyaman di dekapan Aira.
Ibrahim sudah berubah, Dirga. Dia bisa merawat anakmu dengan baik. Juga Airah adalah wanita yang tulus. Apa salah mereka? Tanya Ibu Rahel lagi. Tidak habis pikir dengan pikiran sang anak. Airah itu bodoh, Bu, dan Ibrahim itu pembunuh. Bagaimana bisa aku menyerahkan anakku pada mereka? Astagfirullahalazim, ucap Pak Basir dan Ibu Rahel di dalam hati. Mereka beristighfar, menyayangkan pikiran buruk yang bersarang di hati Dirga.